Selamat datang di video terbaru bersama saya, Dimas. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal teknologi-teknologi terkait blockchain dan aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke dalam materi, pokok diskusi apa yang akan kita bahas pada video ini, kita mau lihat dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini kan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nah, nanti di dalam video ini barangkali ada penyebutan beberapa produk, nama-nama produk. Nah, produk-produk ini bukan merupakan endorsement, jadi saya ketika menyebutkan sebuah produk itu bukan berarti saya mengendorse produk tersebut. Nah, topik apa kali ini? Itu adalah Ethereum scaling. Bagaimana si para developer, para pegiat di dalam ekosistem Ethereum itu mencoba untuk melakukan scaling terhadap Ethereum. Kenapa harus dilakukan scaling? Nah, kunci atau ide pokok dari video ini merupakan sebuah cara untuk saya mencoba untuk mengorek atau mengeksplorasi bagaimana cara-cara untuk melakukan skalabilitas, meningkatkan skalabilitas di dalam ekosistem Ethereum. Kita mau lihat dulu kenapa sih orang mencoba untuk melakukan scaling, peningkatan kapasitas di dalam ekosistem Ethereum. Pertama, Ethereum itu punya TPS yang rendah, ya sekitar 12 sampai 16 transaksi per detik atau transaction per second. Nah, ini sebenarnya lebih besar dibandingkan Bitcoin yang sekitar 7 transaksi per detik ya. Tetapi Ethereum ini kan dipakai oleh banyak orang, dipakai untuk berbagai kepentingan gitu ya. Dimana jumlah dari nilai aset gitu ya, itu sampai miliaran dolar. Jadi si Ethereum ini tidak hanya memiliki value atas native assetnya ETH atau ETH atau Ether, tetapi banyak sekali token yang diciptakan di atas Ethereum. Jadi memang ada satu tekanan untuk meningkatkan skalabilitas dari Ethereum ini supaya ekosistem-ekosistem yang berdiri di atasnya atau berjalan di atas Ethereum itu jadi lebih smooth gitu ya. Jadi lebih mudah, jadi lebih cepat di prosesnya. Jadi Ethereum ini kan unik karena dia menawarkan smart contract, banyak fiturnya, tetapi ya itu kenapa dia punya TPS yang rendah. Kalau dibandingkan dengan Solana, yaitu tipe blockchain yang lebih baru, si Solana ini kan menawarkan sampai 4.000 transaksi per detik. Artinya sangat banyak transaksi yang bisa diproses setiap detiknya. Kalau dibandingkan dengan Ethereum, ya jauh sekali. Antara 16 TPS dengan 4.000 TPS. Jadi di sini kelihatan bahwa effort perlu dilakukan supaya Ethereum ini bisa lebih scalable. Memang di beberapa tahun belakangan itu muncullah beberapa pemikiran, beberapa metode untuk scaling. Memang metode scaling yang paling difokuskan itu sebenarnya sharding. Sharding itu memang sudah muncul dalam beberapa tahun belakangan, yaitu idenya adalah dia memecah validator, karena sekarang kan Ethereum ini sudah tidak ada proof of work-nya, sekarang adalah proof of stake. Jadi kita tidak ada miner di Ethereum, tapi sekarang validator dan staker gitu ya. Nah, misalnya si Ethereum ini punya 10.000 validator di dalam jaringan. Jadi dia akan misalnya di split jadi 10 misalnya. Jadi masing-masing shard itu punya 1.000 validator. Nah, itu konsep dari sharding. Nah, ini konsep sharding yang dahulu. Nah, nanti akan di video-video berikutnya akan dibahas konsep sharding yang baru. Jadi, ini adalah konsep sharding yang dulu. Jadi, untuk sharding yang sekarang sebenarnya sudah tidak berlaku. Jadi, di dalam website Ethereum nanti yang paling baru dijelaskan bahwa yang akan mereka kejar dalam sharding ini bukanlah sharding yang lama, tetapi model sharding yang baru. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya, bukan video kali ini. Tapi konsepnya jelas ya, jadi ada proses sharding. Tetapi ada juga proses atau metode off-chain scaling. Ya, yang akan kita fokuskan di dalam video ini, kali ini adalah yang off-chain scaling. Ada sidechains, ya, yaitu merupakan blockchain-blockchain yang independen tapi punya satu koneksi
antara Ethereum dan para sidechains ini. Kemudian ada juga layer 2, gitu ya, layer 2. Ada Plasma, Validium, dan Rollup. Nah, Rollup ini tidak akan kita bahas pada video kali ini, tapi kita akan sisihkan untuk video berikutnya. Jadi yang video kali ini ada sidechain, Plasma, dan Validium. Nah, kalau kita lihat di sini Plasma itu mirip dengan Optimistic Rollup, Validium itu mirip dengan ZK Rollup. Nah, kita bahas dulu sedikit soal Ethereum sidechains. Nah, konsepnya adalah setiap sidechain itu merupakan blockchain yang terpisah, yang independen. Nah, kenapa dia disebut sidechain? Ternyata masih ada satu koneksi atau bridge gitu ya. Jadi dengan adanya bridge, seseorang bisa memindahkan aset dari misalnya dari Ethereum ke satu Polygon misalnya. Nah, itu ada. Jadi dari Ethereum ke Polygon, misalnya dari native assetnya Ethereum yaitu Ether itu di bridge ke Polygon, itu bisa. Atau native assetnya Polygon itu di bridge ke Ethereum, itu ada. Jadi two-way bridge, jadi bisa berpindah satu ke yang lainnya. Nah, tentu saja memang ada penyesuaian. Jadi kalau native assetnya Ethereum tidak bisa jadi native assetnya Polygon, karena si Polygon sendiri punya native asset, gitu ya. Asetnya apa dulu namanya? Poly, lupa namanya. Nah, jadi setiap blockchain sebenarnya punya native asset. Nah, kalau misalnya mereka mau di bridge, itu akan jadi token. Misalnya tokennya tadinya native asset di Ether akan jadi token di Polygon, dan demikian juga sebaliknya. Nah, sidechain ini uniknya adalah dia punya blok parameter yang berbeda. Tentu saja, misalnya si Polygon ini punya tingkat kecepatan yang lebih tinggi karena kan dia merupakan usaha untuk meningkatkan skalabilitas. Jadi memang si Polygon ini lebih cepat atau lebih banyak TPS-nya, lebih besar TPS-nya dibandingkan dengan Ethereum. Artinya misalnya di blok parameternya akan dipersingkat. Kalau di Ethereum kan 12 sampai 15 detik gitu ya. Setiap blok diciptakan setiap 12 sampai 15 detik. Misalnya kalau di Polygon misalnya per 5 detik misalnya. Artinya kan kapasitasnya akan bertambah 2 kali lipat. Nah, ada juga si algoritma konsensusnya juga harus disesuaikan. Kalau di Ethereum kan proof of stake. Kalau di tempat lain mestinya dipersingkat. Gitu ya. Misalnya dengan menggunakan DPoS dan lain sebagainya. Ada proof of authority, ada BFT gitu ya. Jadi yang metode konsensusnya yang lebih hemat, prosesnya lebih singkat atau lebih cepat gitu ya, supaya dia kapasitasnya bisa ditingkatkan. Nah, karena dia merupakan blockchain yang independen, kemudian algoritma konsensusnya juga berbeda, itu security propertiesnya berbeda juga. Jadi misalnya Ethereum ini ada 10.000 validator dengan total stake misalnya sekian miliar dolar gitu ya. Nah, tetapi dia tidak dinikmati, keamanannya tidak dinikmati oleh si sidechain, misalnya Polygon. Kenapa? Karena Polygon punya model konsensus yang berbeda. Jadi misalnya si Polygon ini harus membuat staking sendiri, fasilitas staking sendiri. Misalnya totalnya hanya sekian ratus juta dolar misalnya. Nah, artinya kan security propertiesnya jadi berbeda nih. Jadi yang tadinya sekian miliar dolar, si Polygon hanya sekian ratus juta dolar. Ini contohnya. Jadi mereka memang dua blockchain yang berbeda tetapi dihubungkan dengan menggunakan bridge. Kemudian si sidechain ini tidak melakukan posting state changes. Jadi tidak ada laporan gitu ya, laporan dalam tanda petik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sidechain tersebut. Tidak ada laporannya di dalam Ethereum gitu. Karena memang dibuat sangat independen gitu ya. Nah, kemudian biasanya desentralisasinya dikorbankan karena supaya lebih cepat, supaya throughputnya jadi lebih tinggi. Nah, ini tadi sudah dibahas POA atau Proof of Authority, kemudian DPoS, gitu ya, kemudian BFT atau Byzantine Fault Tolerance. Contohnya Polygon, Scale, Gnosis Chain atau XDAI, kemudian Loom Network. Nah, ini sidechains. Sebenarnya masih banyak juga sidechain yang lain gitu ya, misalnya Ronin gitu ya. Nah, tapi ini contohnya hanya sedikit. Nah, pro dan kontranya
misalnya teknologinya sudah established, misalnya seperti Polygon itu kan dulu mengcopy dalam tanda petik Ethereum di-copy, dimodifikasi oleh Polygon gitu ya menjadi sidechain. Kemudian keuntungan lainnya adalah dia kompatibel terhadap EVM. Jadi misalnya ada satu project di dalam EVM, kemudian mereka merasa bahwa misalnya biaya transaksi lebih terlalu tinggi di dalam Ethereum, kemudian speednya juga rendah, mereka bisa mendeploy ulang sistem mereka ke dalam Polygon misalnya, supaya lebih murah. Misalnya biaya transaksinya lebih murah, lebih cepat gitu ya. Jadi mereka tidak perlu menulis ulang kode-kodenya, karena kalau menulis ulang kodenya kompleks kan juga butuh waktu dan biaya gitu. Jadi keuntungannya seperti itu. Nah, kemudian tadi juga biaya transaksinya lebih murah, gitu ya. Tapi ya masalahnya ada trade off-nya di sini ya. Jadi kalau konsensus modelnya berbeda, di sini akan jadi kontra atau jadi trade off. Kemudian ini juga bisa karena dia kompatibel di apps-nya bisa dari EVM juga bisa beroperasi di Polygon. Jadi tidak dipindah tetapi diekspansi gitu ya. Jadi misalnya tadinya hanya di Ethereum, kemudian dia akan menjadi dua sistem atau dua ekosistem di Ethereum dan di Polygon jalan semua, itu bisa tanpa harus banyak effort. Nah, kontranya tadi sudah desentralisasinya berkurang, kemudian security guarantee itu tidak menikmati miliknya Ethereum, kemudian trust assumption-nya harus lebih tinggi karena desentralisasinya rendah gitu ya. Jadi mereka biasanya ada semacam trade off. Jadi misalnya si validatornya hanya 11 atau hanya ada 20 gitu ya. Misalnya di Binance Smart Chain atau di Tron itu ada satu delegate gitu ya. Jadi para staker itu harus mendelegasikan ke orang-orang yang sudah dipilih tadi gitu. Jadi total dari delegatornya atau delegasinya tadi hanya sedikit saja. Nah, kita beralih ke plasma. Plasma itu dia merupakan child chain, tetapi dia ada koneksi yang lebih kuat ke mainnetnya Ethereum, gitu ya. Karena ada proof, gitu ya. Kemudian dia mirip seperti optimistic rollup. Jadi kalau plasma itu dibandingkan dengan optimistic rollup. Nah, perbedaannya mungkin ini, datanya disimpan di operator. Nah, masalah dari plasma ini adalah data unavailability. Karena apa? Karena datanya disimpan oleh operator, tidak tersedia di dalam chain. Jadi kalau misalnya operatornya menghapus data dari semua yang berjalan di plasma, itu transaksinya tidak bisa divalidasi. Artinya apa? Kalau misalnya operatornya curang, itu transaksi yang tidak sah itu tidak bisa dibuktikan. Nah, itu kelemahan dari plasma yang nantinya itu akan diperbaiki di dalam optimistic rollup. Jadi ide dasarnya itu sudah mulai masak gitu ya, tetapi kita menemukan ada beberapa permasalahan yang ada di dalam plasma nanti akan disempurnakan oleh optimistic rollup. Nah, itu soal plasma. Nah, ini pro dan kontranya. High throughput gitu ya, kemudian bagus untuk transaksi gitu ya, kemudian adaptasi untuk beberapa use case yang unik, kemudian mainnetnya loadnya jadi lebih berkurang. Nah, ternyata di sini kontranya adalah hanya mensupport beberapa operasi saja, jadi smart contract-nya tidak bisa jalan di plasma, tetapi nanti di optimistic dia bisa berjalan. Kemudian ada masalah soal liveness, jadi networknya harus dimonitor. Kemudian dia bergantung pada satu atau lebih operator untuk menyimpan data, karena datanya kan tadi disimpan di operator. Kemudian withdrawal itu di-delay ya, karena harus ada challenges. Karena apa? Karena si para challenge itu, jadi transaksi ini dianggap benar selama tidak ada challenge gitu ya. Jadi tidak bisa dikonfirmasi bahwa transaksi ini benar. Kenapa? Karena dia harus melalui tahapan challengeable gitu ya. Harus, kalau misalnya ada yang salah harus di-challenge dalam jangka waktu tertentu. Kalau sudah lewat ya lewat. Nah, ternyata ada masalah juga kalau misalnya ada yang terlalu banyak exit, itu
si jaringan Ethereum mainnetnya bisa congested. Karena ya itu, ada proses yang harus dilakukan atau dilalui oleh Plasma untuk exit ya. Atau misalnya orang mau withdraw aset dari Plasma. Nah, Validium nggak terlalu banyak. Validium kita nggak terlalu dengar ya. Tapi kalau kita mau lihat sedikit soal Validium, dia menggunakan Zk-Snark dan atau Zk-Stack untuk validity proof. Nah, jadi kalau kita dengar Zk-Stack itu mirip seperti apa? Mirip seperti Zk Rollup gitu ya. Nah, mirip seperti Plasma tadi data storage-nya off-chain juga. Nah, ini mirip seperti Zk Rollup, ada komitmen dan validity proof itu disimpan di mainnet. Dia ada higher security guarantees seperti halnya dengan Zk Rollup gitu ya, dan ada recursive proof. Nah, kalau kita lihat di sini secara singkat gitu ya, di pro-nya mirip seperti Plasma gitu ya, dengan beberapa tambahan, misalnya validity proof-nya itu artinya sebuah transaksi tidak harus menunggu sampai challenge period-nya selesai, tetapi bisa langsung validasi dengan validity proof. Nah, cuman masalahnya kalau untuk memproduksi validity proof itu perlu ada special hardware, kemudian sama seperti Plasma, dia tidak mensupport smart contract, kemudian high computational power. Jadi si K-proof itu mahal untuk dioperasikan. Kemudian security model, lain-lain sebagainya. Jadi tadi juga data availability-nya juga ada masalah sama seperti Plasma. Nah, summary, kalau kita balik lagi tadi kita sudah membahas soal sidechain, Plasma, dan Validium. Dan ketiganya merupakan alternatif solusi untuk masalah scalability dari Ethereum. Tetapi perlu diingat lagi untuk Plasma dan Validium ini tidak banyak diimplementasikan. Sementara kita lihat bahwa sidechain ini memang sudah populer gitu ya. Beberapa produk seperti Loom, Polygon, kemudian ada Gnosis, nah, itu masih eksis sampai sekarang. Tetapi untuk Plasma dan Validium memang tidak terlalu terdengar produknya. Nah, demikian soal beberapa metode skalabilitas dari Ethereum. Nanti di dalam video-video berikutnya kita juga masih akan membahas soal scalability ini, tapi kita akan fokus ke beberapa metode yang belum dibahas dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.